Ternyata cuma 24 kilometer per liter. Padahal di brosurnya itu adalah klaimnya 76 kilometer per liter. Gue bakal kasih tahu gimana sih cara ngitungnya. Jadi cara ngitungnya gini loh teman-teman. Kemarin gue udah sempat ke Bandung juga, udah sempat cobain, sempat ketemu 1:40 atau 1:50 beberapa teman-teman. Tapi memang mobil ini irit. Dan kalau teman-teman nggak ngeh, ini tuh mesinnya nyala loh. Tapi ini pakai mode full EV karena baterainya mencukupi. Tadi baterainya lebih dari 50%. Dan gue ngapain? Gue ngecas handphone karena dia sudah dilengkapi dengan wireless charger, asalkan casingnya kalian copot nanti dia bisa ngecas. Jadi mode pengetesan itu daily commuting sekitar 120 km total. Terus mode full EV-nya kan itu bisa jalan sekitar 90. Berarti masih ada sisa 30 km kan? 30 km asumsi BBM-nya itu 1:19. Berarti 30 bagi 19 ketemu 1,57. Jadi totally 120 itu cuma ngabisin 1,57. 120 dibagi 1,57 ketemu 76 km per liter. Mungkin gue nggak bakal banyak review, gue cuma storytelling apa aja fitur yang gue suka dari mobil ini. Sekaligus nanti gue bakal tes di jalan aspal, jalan rusak itu kira-kira oke apa enggak. Remote-nya kayak gini, ada tombol unlock-nya di atas. Ini buat buka bagasi, tombol lock, dan ini buat starter mesin atau nyalain AC-nya. Looks depan seperti ini, ada sensor-sensor dari Safety Sense. Kameranya bukan 360 lagi tapi 540. Terus ini grillnya sudah ala cherry, perlampuan LED semua. Ini lagi nyala tapi nggak bunyi. Yang menarik itu berkat mesin hybridnya, plug-in hybrid ya. Jadi mobil ini bisa dicas teman-teman. Dia sudah sampai dengan pegas, tenaganya fantastis loh. 347 PS, torsinya 525, itu gede banget loh. Gede banget. Udah gitu fitur safety sense-nya juga, adaptive cruise control-nya juga itu bisa bekerja secara responsif. Cuman mungkin yang agak terganggu tuh kayak misalnya pada saat lane capping, ngasih lane following, gue akhirnya sering matiin karena itu menurut gue cukup mengganggu. Gue lebih percaya sama tangan gue sendiri sih. Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya dengan Sophie, sales counter dari Cherry Andalan Puri Indah yang beralamat di Jalan Puri Lingkar Luar, tepatnya di Puri Indah Auto Center. Mobil yang ada di samping Sophie ini adalah Tiggo 8C SH. Plug-in hybrid, harga mulai dari 509.900. Bapak Ibu nggak perlu khawatir, baterainya ini digaransi sampai 10 tahun atau 200.000 km. Dan mesinnya pun di cover 10 tahun atau 1 juta kilometer. Dan ada juga program-program DP mulai dari 15%, bunga 0%, 50-50 payment, balloon payment, dan tenor bisa sampai 6 tahun. Jadi Bapak Ibu yang mau test drive atau pemesanan bisa hubungi Sophie langsung di nomor WhatsApp 0812-3113-9090 atau Bapak Ibu bisa datang langsung ke dealer Cherry Andalan Puri Indah ketemu dengan Sophie. Terima kasih. Nih kalau ngejawabin pertanyaan teman-teman ya, sebenarnya mobil ini tuh saingannya sama siapa sih? Ya digadang-gadang bahkan ada beberapa yang bilang wah ini saingan Innova Zenix, meskipun sebenarnya nggak plek-ketiplek sih. Ini panjangnya sekitar 4,7, wheelbase-nya sekitar 2,7 juga, memang mirip. Dia punya fitur unik yang tuh handle-nya tuh seamless. Pada saat gue mendekat, dia tuh langsung nyambut kita. Tapi kalau kalian misalkan nggak suka fitur kayak gini, takutnya kayak ribet gitu kan, nggak apa-apa, kalian bisa matiin. Terus kalau kalian menjauh, dia nanti otomatis langsung ngunci gitu loh. Nih, gue menjauh, beberapa saat dia langsung ngunci. Jadi cocok buat teman-teman yang kayak nggak mau ribet gitu kan, nggak mau ribet buka-buka remote. Jadi kalian nggak perlu pamer-pamer kunci gitu loh ya kan. Nih, velgnya deh, dia tuh kayak ala-ala mobil listrik banget. Profilnya 235, 50, ringnya 11, cakram depan belakang. Terus ini desainnya tuh udah kayak SUV banget ya. Jadi dop-dop kayak gini. Depan belakang cakram. Ini posisinya kalau nggak ke unlock, dia ini bisa langsung dibuka nih. Tuh, bisa buat ngecharge. Ngecasnya yang tentunya paling sekitar 20-30 menit gitu. Karena sudah support fast charging juga gitu loh. Jadi plug-in hybrid itu bisa di-charge juga. Di rumah juga bisa, di fast charging juga bisa. Terus lu tampak belakangnya kayak gini. SUV banget ya. Ada wipernya kecil banget. Asli, literally kecil banget. Andel shark fin, spoiler, headlamp lamp, lampunya memanjang dari kiri ke kanan. Terus dia juga sudah dilengkapi dengan power back door.
gitu. Nah catatannya baris ketiganya tuh memang nggak seluas kayak Innova, tapi ya oke aja gitu loh. Dan menariknya dia tuh bisa dilipat rata teman-teman. Tuh, lipat rata kayak gini jadinya tuh rapi. Cuma catatannya dia tidak dilengkapi dengan ban serep, tapi nanti kalian beli tuh dapat tire kit kayak gini. Jadi lebih mudah buat cewek-cewek juga kalau pas ban bocor, buat pertolongan sementara tinggal semprotin kayak gini aja di dalam bannya, nanti akan ngebantu. Untuk buka tutupnya tinggal dari sini juga bisa, atau dari remote juga bisa nih. Pencet 2 kali dia. Pencet dan tahan, dia nanti akan otomatis langsung ketutup. Kalau misalkan ada yang kecepit gimana mas? Dia akan balik lagi. Ternyata yang suka bikin panas charging itu adalah casing kalian. Kalian coba periksa deh. Ini tadi gua copot, terus gua cas di sini. Itu adem. Maksudnya nggak panas gitu loh. Ini benar-benar adem. Tapi pada saat tadi ada casingnya, ini kan besi ya, itu langsung panas. Ini juga ada ventilasinya. Pernah juga gue taruh sini ya. Itu tadi gue cas nih kayak gini. Gue cas tuh langsung panas. Jadi kayak langsung panas banget gitu. Casingnya yang panas, bukan handphonenya sih. Ini ngebantu banget, dan tadi 18%, sekarang udah 46%. Berarti beneran fast charging. Terus yang sebenarnya nice to have juga, dia sudah dilengkapi dengan panoramic sunroof yang bisa dibuka tutup cuma dengan perintah suara. Nah kalau kita ngomongin posisi duduk, ini udah enak. Ada electric seat kiri dan kanan. Jok ini sudah kulit sintetik. Dia juga tidak mengalihkan semua fiturnya tuh di layar semua. Dia masih kayak tombol tuh kayak ini. Di sini mode berkendara juga. Ada EV, HEV juga masih tombol-tombol di sini. Dan tadi gue sempat test drive. Gue balik. Tadi gue test drive dulu biar ngerasain. Rupanya fungsi dari tuas transmisi di sini memudahkan. Jadi ketika kalian nyetir, di sini pegang mode berkendara, di sini buat pindah-pindah giginya lebih oke sih gitu. Ada head up display juga, spion dalam sudah auto dimming, dan buat cewek-cewek nggak perlu khawatir buat ngaca karena sini ada kaca yang ada lampunya kiri dan kanan. Ini panas banget teman-teman ya, gue tutup aja deh. Tutup aja deh blindnya karena panas banget. Jarak kepala cukup oke. Coba dong kalian sharing yang beli Cherry 38 CSI ini kenapa? Terus yang nggak milih kenapa? Coba kalian komen. Nah, mobil ini punya fitur yang unik juga teman-teman. Saya mau kasih lihat nih, ini kalau misalkan ada mobil motor yang lewat dari samping, kalau ada mobil yang lewat, ini nanti akan ada nyala kayak alert dan nyala warna merah. Ini juga ada di Jeko. Buat apa sih? Buat teman-teman sering nggak lihat pada saat orang buka pintu gini ketabrak sama motor? Pernah kan Dit? Itu kan bahaya banget. Gue sih lebih kasihan sama yang nabrak. Yang nabrak bukannya ditabrak. Yang tabrak kan pintu aman, yang nabrak itu kasihan, itu bisa meninggal loh. Ini harusnya lebih safety. Seat belt pocket, AC-nya bisa diatur kiri kanan, port USB Type C, ada armrest. Dengan keberadaan panoramic sunroof itu ngebikin kabin semakin terlihat lapang, dan buat kalian yang suka vlogging, ini jadinya bagus, cahayanya lebih terang. Kita tes ya kekedapan kabinnya, mumpung ada berisik. Oke, kita tutup. Jadi kacanya tuh sudah double glass. Gua taruh di sini sekarang. Kita dengerin suara musik dari Apple CarPlay-nya. Unik banget, jadi speakernya tuh bisa hanya muncul di sini doang ketika misalkan penumpang lain nggak mau. Cuman untuk kursi pijatnya cuman ada sebelah sini, dimana ini adalah queen seat mereka nyebutnya. Jadi bener-bener kayak memanjakan dari si pasangan atau dari istri si mobil ini gitu loh. Terus dia tuh sudah auto release pada saat gue masuk gigi D, dia langsung jalan. Tapi asli loh, sebenarnya di Jakarta tuh nggak terlalu butuh-butuh banget panoramik kayak gini. Ini panas banget asli. Cuman demi gambar, biar menyajikan video yang bagus, ya kan, gue pakai deh tuh. Nih, ini asli panas banget. AC-nya kita gedein dikit deh, blowernya. Tuh udah tuh. Dan ini pada saat belok kiri kanan tuh ada kayak kamera dari atas, dari satelit itu nyala. Ini pada saat di jalan aspal kayak ini menurut gua kayak rada mental-mentul, suspensi rada empuk. Nih, dan kalau pakai mode full EV, kalau baterainya mencukupi, ini baterainya kan 50 ya.
Ini baterainya 57%, gue pakai mode EV bisa nih. Terus mode berkendaranya ini ada normal, sport, eco, normal, sport. Gue pakai mode sport dulu deh. Sport. Ini ngedengerin gue banget sih. Posisi duduknya ini sudah electric seat, kita bisa atur. Wah, enteng banget nih pakai mode ini. Ini asli beneran enteng banget. Setirnya enteng banget. Ini kita pakai mode sport. Gue coba muter-muter. Ada ngomong-ngomong teman gue di kampung sana, dia mobil lamanya itu Pajero. Terus kemarin dia bilang, Mas cari Tigo 8 CSA bagus nggak? Gue bilang sih bagus-bagus aja. Cuman apakah Mas sudah berani nih beli brand China di kampung? Tapi kalau kita ngomongin fitur, memang fiturnya cukup lengkap banget gitu loh. Lengkap banget lah asli. Fitur safety sense lengkap banget. Padahal harganya pada saat launching itu nggak sampai 500 juta kan, pas 99. Cuman kalau di daerah sana tuh 500 juta lebih dikit. Cuman kalau kita ngomongin baris ketiga memang nggak ini banget sih, nggak lega-lega banget gitu. Ini pada saat ngelewatin nih jalan berlobang lebih pede sih kalau memang naik mobil SUV. Tapi pada saat kalau kalian misalkan mau coba untuk di jalan-jalan rada-rada off-road, pastiin kalian pakai safety belt ya kan. Terus pastiin tempat duduknya nyaman, jadi buat kayak bermanuver dan segala macam juga lebih mudah. Terus tangannya tuh posisinya di jam 2 dan jam 10 thumbs up, jadi di luar kayak gitu nih. Nih ini di jalan yang berbatu kayak gini, ini tuh ya kan, nih lebih pede. Dia tuh langsung jadi stiff gitu loh, menurut gue jadi stiff. Padahal tadi pada saat di jalan aspal kan ada mental-mentul ya, di sini langsung jadi stiff. Karakter suspensi seperti itu. Gue tektokan sama Radit dulu. Dit, udah siap? Oke, kita gas. Hajar. Jalan batu. Aduh, kayak gue katakan tuh agak-agak takut sebenarnya. Tapi bandel ya ternyata ya. Dit, boleh sekali lagi nggak, Dit? Ternyata kepake. Ini tujuannya mungkin ya. Jadi berkendaranya tuh jadinya lebih responsif, lebih santai kalau kalian butuh akselerasi cepat. Tapi tangan sebenarnya nggak boleh lepas, harus gini. Awas basah, Dit. Seru sih, seru. Jadi overall mobil ini gimana, Mas Gue? Enak. Jadi mungkin gini ya gambarannya. Kalau kalian sudah pakai Innova, sudah pakai Fortuner, sudah pakai Pajero, mungkin ngambil ini mungkin mikir-mikir. Tapi kalau kalian misalkan mau beralih, mobil lamanya misalkan Rush, Avanza, Veloz, Expander, mau beralih ke mobil ini, udah pas banget, udah cocok banget sih kayak gitu. Dan apalagi yang menarik adalah dengan mode full EV bisa jalan, klaimnya kan bisa sampai 90 gitu loh. Ya itu udah oke. Gitu sih. Menarik sih. Ah, 76 km mah cuman gimmick doang nih katanya. Katanya gitu, Mbak. Emang bener nggak sih? Bener dong, itu real, Mas. Jadi bener gimmick? Bener realnya. Oh, jadi, bener real ya. Jadi gini, pada saat pengetesan itu totalnya 120 km. Nah, simulasinya itu estimasinya di 1,57 untuk menghabiskan bensinnya. Oke, Gitu. jadi gambarannya gini ya, gampang-gampang saya jelasin nih. Mbak Sofinya mungkin gemeter kali lihat kamera kali ya. Jadi Tahu-tahu disamperin. iya, tahu samperin kaget lagi selfie gitu ya. Karena memang lagi on fire banget nih. Jadi cara pengetesannya tuh total commuting daily. Jadi katakanlah pemakaian sehari 120 kilo. Ada nggak sih orang sehari-hari itu 120 kilo? Jarang kan? Tapi jarang kan? Tapi ada sih. Ada tapi mungkin jarang kan. Sehari-hari paling pergi kantor paling kayak 60 kilo kan. Iya. Jadi gini, 120 kilo total jaraknya, yang 90 km itu kan pakai mode full EV. Jadi mobil ini full EV itu bisa jalan
90 kilo kan? 90 kilo. Terus yang 30 km ya itu baru pakai bensinnya atau hybridnya. Dan asumsi 19 km per liter berarti 30 dibagi 19 ketemu 1,57. Berarti total 120 kilo cuman habis 1,57. Jadi 120 dibagi 1,57 ketemu 76 km per liter. Betul. Gitu. Betul. Tapi kalau misalnya kalian mau irit nih, gue nggak mau pakai bensinnya, berarti sampai rumah dicas lagi ya? Dicas lagi. Tapi ada regeneratif brake-nya juga sih. Betul. Mbak kan nyebrang dari brand sebelah nih. Ke brand China nih gimana? Malu nggak sih, gengsi atau kayak gimana gitu jualannya? Enggak sih. Yang Sofi rasain sendiri untuk jualan di brand China ini justru lebih gampang. Oh ya? Lebih gampang. Terus udah gitu baru aja launching lagi C5 sama E5 itu gimana sih? Banyak yang marah nggak sih? Harganya turun lagi? Banyak yang marah nggak sih? Yang marah pasti ada. Tapi kan konsumen sendiri seneng harusnya harganya diturunin. Konsumen yang baru Gitu, mau beli sih. yang baru gitu. mau beli. Ya, tapi yang sebelumnya nanti ada kejutan spesial dari Cherry-nya sendiri. Gitu. Apa tuh? Nanti download aja di My Cherry. Oh, download My Cherry ya. Kalau misalkan masih ragu harus gimana, Mbak? Test drive. Pastinya test drive. Nanti Bapak Ibu bisa hubungi Sofi ke nomor WhatsApp 0812 3113 9090 atau Bapak Ibu yang tidak sempat datang ke kantor bisa Sofi bawakan ke rumah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram kami karena banyak banget yang nonton nggak subscribe nih. Subscribe biar dapat pahala, gue doain masuk surga. Wah, kayak YouTube anak-anak ya, Dit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.